Hai teman, di kali ini kita akan belajar tentang remote access server. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, kita akan mencoba melakukan SSH dari klien ke Debian Server dan Ubuntu Server. Nah, di sini saya sudah login di klien Ubuntu. Nah, kita akan coba ping ke server Debian yang IP-nya itu 10.10.2. Kita enter. Nah, di sini terhubung ya. Lalu kita kasih perintah ssh, lalu nama user server 1. Nah, di sini nama user server 1 saya itu lalu kita lalu kita kasih tanda add, lalu IP server 1 yaitu 10.10.10.2. Lalu kita enter. Di sini kita yes, lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita enter lagi. Nah, di sini saya juga Nah, di sini saya sudah masuk di server 1 melalui SSH. Lalu di sini yang kedua kita akan coba ping ke server Ubuntu yang IP-nya itu 10.10.10.3. Nah, ini juga sudah terhubung. Lalu kita kasih perintah seperti tadi SSH. Di sini nama usernya itu Setia, yang di sini nama usernya itu punya saya itu Setia yang Ubuntu server. Lalu kita kasih tanda add, lalu IP, lalu kita enter, lalu kita yes, lalu kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu-nya melalui SSH. Kenapa sih ini itu kita bisa melakukan SSH langsung? Nah, ini itu karena saat kita instalasi itu kita itu mencentang yang SSH server, agar ketika kita melakukan SSH ini itu bisa. Tetapi misalnya ketika kalian install itu kalian tidak mencentang yang SSH servernya, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Misalnya di sini kita ke server Ubuntu. Nah, di sini kalian masuk ke root terlebih dahulu ya. Lalu kalian bisa ketikkan perintah. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah apt install OpenSSH min server. Nah, nanti itu kalian ikuti saja langkah-langkahnya itu. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk mengedit portnya pada default SSH. Misalnya kalian ingin meremote server itu melalui host OS kalian, itu melewati putih ya. Di sini kita bisa login ke putihnya terlebih dahulu. Nah, jadi default dari port itu kan 22. Nah, jika kalian menggunakan port 22 ini itu secara terus-menerus, kalian akan mendapatkan akibatnya. Itu seperti nanti akan ada user yang ingin terus-menerus login. Jadi agar aman portnya itu kalian bisa ubah. Nah, di sini caranya itu kita bisa ke klien Ubuntu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengubah port SSH dari server 1 Debian. Nah, di sini kita bisa SSH terlebih dahulu server satunya. Di sini kita sudah masuk di server satunya. Lalu kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah. Nah, di sini kalian
Nah, di sini kita ketikkan perintah nano /etc /ssh /sshd underscore config. Lalu enter. Dan di sini untuk port dua-duanya itu kita bisa hilangkan pagarnya. Lalu di sini dua-duanya itu kalian bisa ganti, terserah kalian mau angka berapa. Yang di sini saya akan ganti menjadi 1608. Lalu kita bisa Ctrl X, enter. Lalu kita sistem ctl restart SS-nya, lalu enter. Lalu kita exit untuk kembali ke user Ubuntu lainnya. Lalu kita akan coba SS-nya kembali. Nah, di sini hasilnya itu connection refuse. Nah, di sini hasilnya itu connection refuse ya. Karena di sini itu portnya kan tadi kita sudah ganti. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah, jadi allow user itu digunakan jika kalian memiliki banyak user, lalu ingin melakukan SSH. Lalu kalian ingin yang bisa mengakses SSH itu hanya user satu saja. Itu kalian bisa menggunakan allow user. Jadi untuk user 2, 3, 4, 5 itu tidak bisa mengakses SSH. Yang dapat mengakses SSH itu hanya user satu saja. Dan di sini saya akan mengkonfigurasikannya itu di server Debian. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba menambahkan user lagi, misalnya di sini user 2. Lalu kita enter. Nah, di sini usernya sudah jadi. Lalu kita cat /etc/passwd, lalu enter. Nah, di sini terdapat router Debian. Nah, di sini terdapat user router Debian yang sebelumnya telah kita buat di instalasi. Lalu terdapat user setia 2 yang tadi kita baru buat. Lalu saya akan membuat lagi, yaitu setia 3. Bentar. Nah, di sini saya sudah membuat user setia 3. Lalu kita bisa cat /etc/passwd lagi. Nah, di sini sudah terdapat user router Debian, lalu setia 2 dan setia 3. Lalu kita akan coba membuat yang bisa melakukan SSH itu hanya router Debian saja. Di sini kita bisa exit. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini kita akan melakukan SSH pada setia 2. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk memasukkan portnya ya. Karena tadi itu kita sudah merubah portnya. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di setia 2. Nah, di sini kita sudah masuk di user setia 2. Nah, ini kan masih bisa ya untuk setia 2 ini itu melakukan SSH.
Lalu kita akan coba untuk masuk ke setia 3. Nah, di sini juga setia 3 itu juga bisa ya melakukan SSH. Nah, caranya agar yang bisa melakukan SSH itu hanya router DBAN saja. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke SSH yang router Debian. Lalu kita masuk root terlebih dahulu. Lalu kita kasih perintah nano /etc/ssh/sshd _config enter. Nah, di sini portnya itu kita bisa enter. Nah, di bawahnya ini tuh kita bisa tuliskan allow users. Lalu kita isikan user apa saja yang bisa mengakses atau melakukan SSH. Nah, di sini kita akan buat agar yang bisa mengakses SSH itu adalah router Debian saja. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa sistem ctl restart SSH. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa exit lagi. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melakukan SSH di user setia 2. Masukkan passwordnya. Nah, di sini pastinya itu nanti passwordnya itu salah ya. Lalu kita akan coba lagi. Pastinya itu tidak bisa. Nah, ini tidak bisa ya, karena yang bisa mengakses SSH itu hanya router Debian, hanya user router Debian saja. Kita akan coba masuk, lalu kita akan coba SSH setia 2, lalu kita akan coba SSH setia 3, lalu kita masukkan passwordnya juga. Nah, ini tidak bisa juga ya, karena yang hanya bisa melakukan SSH itu hanya user router Debian. Lalu kita akan coba masuk menggunakan yang user router Debian. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi ini bisa ya, karena tadi kan kita sudah menggunakan allow user, jadi yang hanya bisa melakukan SSH itu hanya yang user router Debian. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu konsep private and public key. Jadi di video sebelumnya itu kan cara meremote-nya itu kan menggunakan cara yang seperti ini. Nah, ini kita bisa enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, jika menggunakan SSH ini, kita itu masuknya itu menggunakan password dan usernya itu apa. Nah, tetapi di sini itu tidak aman. Nah, ada cara lagi yang lebih aman, yaitu menggunakan private dan public key. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai private dan public key.
Nah, di SSH itu terdapat private dan public key. Di private dan public key itu digunakan agar aman, ya. Nah, misalnya di sini di klien Ubuntu ini itu kita akan konfigurasi private key, lalu di server lalu di servernya untuk server Debian itu kita akan konfigurasi public key. Jadi nanti yang dapat masuk atau meremote server Debian ini itu yang memiliki private key, yaitu klien Ubuntu. Jadi ketika kalian ingin mengakses SSH itu, kalian tidak perlu memasukkan user dan passwordnya. Jadi nanti yang dapat melakukan SSH itu yang memiliki private key-nya. Lalu kita lanjut ke yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private and public key. Nah, jadi sebelum membuat private dan public key, kita harus membuat password passphrase-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa ketikkan perintah ssh min keygen enter. Jadi nanti konfigurasi SSH keygen ini itu akan disimpan di /home /setia /.ssh/it _rsa. Nah, jadi ini itu hidden interface, ya. Jadi nanti kalau kita ls itu nanti tidak akan ada. Jadi ketika kita ls itu nanti tidak akan terlihat. Nah, ini kita enter. Di sini kita akan membuat password passphrase. Lalu di sini kita akan membuat password passphrase-nya. Nah, jadi ketika kalian ingin melakukan remote itu, kalian akan dimintai password passphrase-nya. Nah, misalnya di sini saya akan membuat password 12345, lalu enter, lalu kita kasih password lagi 12345, lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat passwordnya. Karena tadi itu hidden, maka tidak akan terlihat. Lalu kita ls min a, enter, sudah terlihat ya .ssh. Lalu kita ls .ss, lalu enter. Nah, jadi di .ssh itu terdapat it rsa dan it rsa pub. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi it rsa itu digunakan untuk private key kalian, sedangkan it rsa pub itu digunakan untuk public key kalian. Nah, di sini kan masih di klien Ubuntu. Nah, kita akan mengkonfigurasikannya. Nah, ini kan masih di klien Ubuntu. Lalu kita akan mengopi konfigurasi yang tadi. Nah, jadi perintah mengkopinya itu seperti ini. ssh min copy min id, lalu min p. Nah, ini itu port. Nah, ini itu portnya yaitu 1608, lalu usernya itu user server Debian-nya itu ini router Debian, lalu ini IP dari user, lalu ini IP dari server Debian. Lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, jadi ini sudah di-copy ya ke server Debian. Nah, di sini number of key-nya itu sudah berubah ya. Ini artinya itu kita sudah berhasil mengcopy konfigurasi tadi ke server Debian. Lalu kita bisa melakukan SSH ke server Debian. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Nah, ini itu password passphrase yang tadi kita buat.
Nah, di sini kita masukkan saja passwordnya, lalu unlock. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang keenam, yaitu konsep auto reset case. Nah, jadi di sini kita ibaratkan private key ini itu sebagai kuncinya, lalu public key ini itu sebagai gemboknya. Nah, di sini karena private key ini itu telah di-copy ke public key pada server Debian. Jadi, yang bisa membuka public key-nya itu adalah yang memiliki private key-nya, yaitu klien Ubuntu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan SSH keygen pada server 1 Debian. Lalu di sini kita bisa ls, lalu kita ls -a. Nah, di sini terdapat .ssh yang sebelumnya itu kita sudah konfigurasi. Nah, di sini kita bisa buka terminal baru. Lalu di sini kita bisa ls. Lalu kita bisa ls -a. Nah, jadi di sini terdapat direktori .ssh. Lalu kita ls.ssh, lalu enter. Nah, di sini terdapat git rsa sebagai private key, lalu juga terdapat git rsa pub sebagai public key. Nah, sebelumnya kita menggunakan perintah ini untuk mengcopy dari Ubuntu ke server Debian untuk public key. Lalu untuk server Debian-nya kita bisa ls -a. Nah, di sini kan terdapat direktori .ssh. Di sini kita bisa ls.ssh. Kita enter. Nah, di sini terdapat file auto-reset key. Nah, lalu kita kasih perintah cat.ssh/auto-reset case. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat ssh rsa, lalu di akhirnya itu ada setia klien Ubuntu. Nah, di sini itu adalah kopian dari Ubuntu ke server Debian untuk public key-nya. Nah, jadi ini itu isian dari kopian yang kita copy. Lalu untuk klien Ubuntunya itu kita kasih perintah, dan Ubuntunya itu kita kasih perintah cat.ssh/git min rsa.put. Lalu enter. Nah, di sini kita kasih perintah cat.ssh/it _it rsa pub. Lalu enter. Di sini juga terdapat ssh rsa, lalu yang akhirnya itu setia klien Ubuntu. Nah, jadi server Debian ini itu diibaratkan sebagai gemboknya. Lalu untuk kliennya ini itu diibaratkan sebagai kuncinya. Lalu kita bisa lihat topologinya. Jadi private key itu berada pada klien Ubuntu dan public key itu berada pada server Debian. Jadi yang bisa membuka gembok di server Debian itu yang memiliki kuncinya, yaitu klien Ubuntu. Lalu kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, jadi di video sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi SSH script keygen dan telah di-copy ke public key sebagai public key
pada server Debian. Lalu kita akan coba untuk mengopinya itu ke server Ubuntu. Jadi nanti server Ubuntu itu dapat memiliki public key. Nah, di sini saya akan menambahkan terminal baru, lalu kita SSL server Debian-nya. Nah, maaf, saya salah sebut server Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu. Lalu kita akan kembali ke client Ubuntu. Kita bisa ls.ssh lalu enter. Nah, di sini terdapat id rsa sebagai private key, lalu terdapat juga id rsa pub sebagai public key. Jadi nanti private key itu akan kita copy ke server Ubuntu. Nah, lalu kita ke server Ubuntu. Di sini kita kasih perintah ls.ssh. Nah, di sini terdapat file authorize key cat.ssh /authorize case. Enter. Nah, jadi di sini itu masih kosong ya. Lalu kita bisa ls. Kita bisa ls -a. Nah, di sini terdapat directory .ssh. Nah, misal kalian itu belum memiliki direktorinya, kalian bisa membuatnya dengan perintah mkdir .ssh. Kalian bisa membuatnya dengan perintah ini. Lalu kita kasih perintah nano .ssh /authorized key. Nah, di sini itu masih kosong ya. Kita bisa Ctrl X, lalu kita ke client Ubuntu. Di sini kita bisa cat.ssh /it enter. Lalu kita enter. Lalu kita akan copy ini ke server Ubuntu. Nah, nah, ini kita sudah copy, lalu kita ke server Ubuntu-nya, lalu kita ke nano ssh authorize key. Nah, di sini kita paste. Nah, di sini kita sudah paste ya, lalu kita bisa Ctrl X, enggak. Nah, tadi kan kita sudah mengpastenya, lalu di sini kita bisa cat.ssh authorize key. Enter. Nah, di sini sudah ada ya konfigurasi public key-nya dari client Ubuntu tadi yang sudah kita copy. Lalu di sini kita exit. Lalu kita lanjut ke yang gede 8, yaitu private public key pada Windows part 1. Nah, jadi kita itu akan membuat private dan public key di host OS dari router Debian. Nah, jadi di sini kita ibaratkan itu router Debian itu menjadi gemboknya, lalu untuk host OS kita itu sebagai kuncinya. Nah, jadi kita akan membuat host OS. Nah, jadi kita akan membuat private key pada host OS, lalu kita copy ke router Debian-nya. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan private dan public key. Dan public key-nya itu di putih, kita harus mendownload putih generatornya terlebih dahulu.
Nah, di sini kalian bisa ke aplikasi pencarian. Nah, di sini saya itu akan menggunakan aplikasi pencarian yaitu Google Chrome. Nah, di sini kita bisa ketikkan download putih. Kita bisa ketikkan download putih. Nah, di sini kita pilih yang ini. Lalu kita klik yang ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini yang 64 bit ya. Kita bisa klik untuk mendownload. Nah, di sini kita tunggu sampai downloadnya itu selesai. Nah, di sini kita bisa ke downloadnya, lalu kita bisa ketik saja. Di sini kita bisa ke generate. Nah, di sini kita bisa ke generate. Lalu di sini kita putar-putarkan saja kursornya. Nah, di sini kita disuruh membuat password passphrase. Di sini saya akan membuat passwordnya itu ya. Nah, di sini saya akan membuat passwordnya itu 12345 saja. Lalu di bawahnya juga kita kasih passwordnya yaitu 12345. Lalu kita bisa save public key. Lalu di sini saya akan kasih nama singkatan dari. Lalu di sini kita kasih nama terserah kalian. Di sini saya kasih .k. Lalu kita bisa save. Lalu kita save juga private key-nya. Di sini kasihnya di sini saya akan kasih nama priv key. Ini kita bisa save. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian. Lalu di sini kita bisa ls -a. Lalu enter. Nah, di sini itu belum ada directory .ss ya. Lalu di sini kita akan buat directory .ss-nya. Kita bisa ketikkan mkdir .ss. Lalu kita enter. Lalu kita bisa ls -a lagi. Nah, di sini itu sudah ada ya directory ss-nya. Lalu di sini kita ketikkan perintah nano.ss/authorize case. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu masih kosong ya, tidak ada isinya. Lalu kita bisa buka file yang tadi kita download seperti yang pub yaitu public key. Lalu kita bisa klik kanan. Lalu kita bisa pilih open wide. Lalu di sini kita bisa pilih yang notepad. Kita pilih yang just one. Nah, di sini ini itu kita hapus saja. Lalu ininya juga kita hapus. Nah, kita akan mengkopinya itu yang ini saja. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Kita bisa Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, lalu kita bisa kasih yang kita download itu, yang private key. Lalu ini kita bisa open. Lalu kita ke session. Nah, di sini untuk save session, kalian bisa ketikkan perintah router Debian. Jadi nanti ketika kalian ingin melakukan SSH itu, kalian tidak usah memasukkan lagi untuk private key-nya.
Kalian tidak usah menambahkan private dan public key-nya. Lalu di sini kita bisa save, lalu kita bisa open. Nah, jadi di sini itu masih dimintai password ya. Nah, di sini berarti belum menggunakan private dan public key. Maka saya akan bahas di video part kedua. Nah, di sini kalian bisa ke putihnya, lalu kalian masukkan IP-nya. Lalu kalian bisa open. Nah, di sini kita bisa login. Lalu kita akan mengopi pada public key-nya. Di sini kita bisa nano.sss/authorize-key. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kosong ya. Lalu kita bisa ke file. Lalu kita bisa pilih ini yang public key. Kita bisa klik kanan. Lalu open web. Kita pilih notepad, choose one. Nah, ini kita ininya di sini kita hapus saja. Dan di sini di ininya juga kita hapus. Lalu ini kita bisa copy. Lalu kita bisa kembali ke fotonya lagi. Nah, di sini kita bisa copykan. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita bisa tutup putihnya. Lalu kita bisa masuk lagi ke putihnya. Lalu kita bisa login. Nah, di sini itu kita sudah dimintai untuk password, passphrase-nya itu. Nah, di sini artinya itu kita sudah berhasil ya. Lalu kita lanjut ke yang ke-10, yaitu remote dari Windows ke Ubuntu server. Nah, jadi pada video sebelumnya itu hanya host OS yang bisa meremote router Debian. Sedangkan untuk klien Ubuntu itu hanya bisa meremote server Debian dan juga server Ubuntu. Nah, jadi di sini private dan public key dari host dan klien itu berbeda. Nah, dari host itu hanya untuk router Debian, lalu kalau dari klien Ubuntu itu hanya bisa untuk server Debian dan juga server Ubuntu. Nah, jadi caranya itu kita akan meremote server Debian dan juga server Ubuntu melalui host OS. Nah, di sini kita bisa ke CMD terlebih dahulu. Nah, di CMD ini itu kita bisa ping IP dari server Ubuntu dan server Debian. Di sini kita akan ping ke server Debian terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu request timeout ya. Lalu kita cek untuk server Ubuntu. Nah, jadi di sini untuk server Ubuntu-nya juga sama request timeout. Jadi tidak bisa ya. Nah, caranya agar bisa itu nanti dari host OS itu kita akan meremote router Debian terlebih dahulu. Setelah masuk ke router Debian, baru kita melakukan SSH ke server Debian dan juga server Ubuntu. Nah, kenapa sih? Itu karena private dan public key-nya itu berbeda. Di sini kita bisa login ke putihnya. Nah, di sini saya sudah login ke router Debian-nya. Lalu untuk melakukan remote,
dari host OS ke server Debian itu kan melalui putih dan melalui router Debian. Nah, lalu kita bisa melakukan SSH dan perintah SSH lalu username dari server Debian. Nah, di sini itu username-nya saya dari server Debian itu masih router Debian. Lalu IP dari server Debian. Lalu min-p, lalu portnya yaitu 1608, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa yes. Lalu enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya, karena public dan private key-nya itu berbeda. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke server 1 Debian atau server Debian. Nah, lalu kita bisa masuk lagi ke SSH server Ubuntu-nya. Di sini kita bisa ke putihnya lagi. Nah, di sini saya sudah login lagi ke router Debian-nya. Lalu kita bisa SSH untuk server Ubuntu-nya. Lalu di sini kita bisa yes. Lalu kita juga disuruh memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini saya sudah login ke router Debian. Lalu di sini kita bisa SSH untuk Lalu di sini kita bisa melakukan SSH untuk ke server Ubuntu. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Jadi, ketika kita melakukan SSH ke server Ubuntu itu kan dengan username dan passwordnya. Nah, di sini itu kurang aman ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat password yang digunakan untuk melakukan SSH ini itu kita nonaktifkan. Jadi nanti yang dapat melakukan SSH ke server Ubuntu dan server Debian itu hanya yang memiliki private dan public key-nya saja. Jadi di sini kita bisa ke client Ubuntu. Nah, jadi di sini kita tidak dimintai password ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah. Lalu kita bisa ketikkan perintah seperti ini, nano/etc/ssh/sshd _config. Enter. Lalu kita bisa Ctrl V. Nah, di sini kita bisa cari password authentic. Lalu di sini kita bisa cari password authentication. Nah, di sini untuk password authentication ini itu masih yes ya. Masih yes ya. Nah, di sini untuk pagarnya kita bisa hilangkan. Lalu untuk yes-nya itu kita bisa ganti dengan no. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa sistem CTL restart SSH. Nah, lalu kalian bisa cek kembali menggunakan SSH, lalu usernya apa, lalu IP-nya apa, dan nantinya itu pasti akan permission Gina. Lalu kita ke yang 12 yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kita sudah belajar mengenai disable password authentication. Nah, jadi router Debian itu tidak bisa
melakukan SSH ke server Debian dan juga server Ubuntu melalui password dan usernya. Jadi harus menggunakan private dan public key-nya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat private dan public key-nya lagi. Jadi nanti public key yang di router Debian itu kita akan copy ke server Ubuntu. Nah, di sini kita kasih perintah ssh keygen, lalu enter. Nah, di sini itu nanti akan disimpan di /home/routerdebian/.ssh/id/rsa. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masukkan password passphrase-nya. Lalu kita bisa kasihkan passwordnya, lalu kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa ls.ssh. Lalu enter. Nah, di sini terdapat id/rsa.put. Ini kita akan copy ke server Ubuntu. Nah, cara untuk mengkopinya itu kalian bisa ketikkan perintah .ssh/id/rsa.put. Lalu enter. Nah, ini akan kita copy. Lalu di server Ubuntu-nya kita bisa nano ssh auto reset case, lalu bisa enter. Nah, di sini kita bisa select copy. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa sudo systemctl restart ssh. Enter. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa ke Ubuntu. Lalu kita bisa ke server Ubuntu lagi. Nah, di sini kita sudah sudah dimintai untuk memasukkan password passphrase-nya. Lalu kita di sini. Lalu di sini kita bisa masukkan passwordnya. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke server Ubuntu. Lalu kita lanjut ke 13, yaitu ssh agent ssh add. Nah, di sini kita bisa ke server Ubuntu menggunakan ssh. Nah, di sini dimintai untuk memasukkan password passphrase-nya. Kita masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk lagi ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password passphrase-nya lagi. Nah, jika kalian itu adalah orang yang tidak telaten, atau kalian itu tidak suka yang ribet-ribet, seperti misalnya di sini kan kita tadi sudah masuk ke server Debian, lalu kita itu disuruh masukkan passwordnya, lalu kita itu keluar exit. Nah,
ketika kita masuk ke server Debian-nya lagi itu, kita disuruh memasukkan passwordnya lagi. Nah itu kan terlalu ribet ya, jika kalian itu orangnya tidak suka yang ribet-ribet. Nah jadi kita itu bisa menggunakan SSH agent dan SSH add, biar ketika kita mau masuk ke server, biar ketika kita ingin masuk ke server Ubuntu itu tidak disuruh memasukkan password terus menerus. Atau misalnya seperti tadi, kita itu sudah masuk dan memasukkan password, lalu kita exit, kita mau masuk lagi itu disuruh memasukkan password lagi. Nah itu kita itu bisa menggunakan SSH agent dan SSH add agar tidak seperti itu. Nah untuk ini kita bisa masuk ke server Debian-nya terlebih dulu. Nah di sini kita bisa ketikkan perintah SSH agent /bin/bash, lalu kita bisa enter, lalu kita kasih perintah lagi SSH add, lalu kita bisa kasih perintah lagi SSH add, lalu kita enter, lalu di sini kita masukkan password passphrase-nya, lalu enter, lalu kita bisa Nah, di sini kita sudah mencoba untuk masuk lagi ke server Debian-nya, itu kita sudah tidak dimintai untuk memasukkan passwordnya lagi ya.